Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 951 Kota Iblis. Setelah menerima jawaban positif dari Chu Chen, Mamna sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Jadi, kasus pembunuhan di kota Baisya telah terpecahkan. Tidak akan ada lagi orang hilang atau tewas di kota Baisya." Chu Chen mengangguk. "Ajini pasti sudah mati. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah akan ada orang lain di kota Baisya yang ingin menggunakan kasus pembunuhan ini untuk melakukan kejahatan. Kematiannya sudah cukup." Mamna berkata dengan keras, "Kalian semua jangan berani bertindak gegabah. Mulai malam ini, kota Baisya pasti akan memasuki periode kemakmuran dan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya." Begitu percaya diri, Chu Chen bingung. "Tidakkah kamu melihatnya?" Mamna tertawa. "Setelah kita memasuki negeri kekacauan, para pembuat onar itu bertindak seperti anak baik. Selain itu, dalam pertempuran malam ini, Master Chu memimpin 2000 orang untuk menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh para dewa. Ini pasti akan lebih mengejutkan manusia. Jika mereka berani membuat masalah di kota Baisya lagi, aku, penguasa kota Baisya, akan memenggal kepalaku dan membiarkan mereka menendanginya." Mamna sangat percaya diri dan dia mengenal kota pasir putih dengan sangat baik. Selanjutnya Xiao Kun dan yang lainnya memeriksa tempat-tempat keagamaan dan baru pergi setelah tidak menemukan tanda-tanda kebangkitan jiwa. Mamna tidak sabar untuk mengumumkan kemenangannya kepada publik melalui stasiun televisi kota. "Warga kota Baisya, kalian bisa pergi ke Sungai Indus dan mandi. Pembunuh yang membunuh warga kota Baisya telah ditemukan dan dibunuh di tempat oleh pahlawan Chu." Suasana memanas. Warga kota Baisya bernyanyi dan menari, sangat gembira. "Aku benar-benar tidak percaya. Pahlawan Chu baru berada di sini selama beberapa jam dan dia sudah memecahkan kasusnya. Pahlawan Chu sungguh menakjubkan. Ku dengar pahlawan Chu tidak berbuat banyak, dan anggota 2000 lainnya sangat kuat, terutama satu-satunya prajurit wanita, yang sangat cantik dan menakjubkan. Apakah kalian sudah melihat adegan pertempuran? Itu adalah lautan api yang menyebar. Pembunuh dalam kasus pembunuhan di kota Baisya adalah seorang pria misterius yang tinggi dan kekar. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan dan memegang rosario di tangannya. Rosario itu benar-benar dapat menyemburkan api. Orang-orang yang meninggal secara misterius sebelumnya mungkin terbunuh oleh rosario yang dapat menyemburkan api ini. Rosario, lautan api, Agni, apakah legenda itu benar? Itu adalah dewa dengan api kehancuran. Namun dia dibunuh oleh pahlawan Chu. Untungnya ada pahlawan Chu. Kalau tidak, siapa di dunia ini yang bisa membunuh dewa itu?" Malam itu, kota Baisya dilanda kekacauan. Chu Chen menyelesaikan tugasnya dengan lancar dan memuaskan. Jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkan kota Baisya dalam semalam. Atas pengaturan Mamna, 2000 menginap di hotel terbaik di kota Baisya. Ketika orang yang bertanggung jawab di hotel itu mengetahui bahwa Chu datang ke hotel untuk beristirahat, dia merasa tersanjung dan berkata bahwa dia akan memberikan pelayanan terbaik kepada Chu. Tentu saja, Tuan Chu tidak membutuhkan layanan apapun. Setelah kembali ke kamar, Chu Chen mengeluarkan manik-manik dewa api, yang merupakan senjata sihir kuno kedua di tangannya.
Benda pertama adalah senjata ajaib berbentuk piramida yang dibawa Liu Ruyan dari Mesir. Chu Chen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya dan tidak tahu seberapa kuatnya. Benda kedua adalah manik Dewa Api di depan Anda. Manik-manik Dewa Api masih sedikit hangat. Chu Chen menaruhnya di telapak tangannya dan jiwanya perlahan menyelimuti mereka, merasakan manik-manik Dewa Api. Selang beberapa saat tiba-tiba sebuah bola api keluar dari rosario Dewa Api, dan kobaran api tersebut menerangi seluruh ruangan. 100.000, bagaimana menurutmu? Chu Chen bertanya pada Liu Siwan. Begitu dia kembali ke kamar, Chu Chen mengeluarkan Liu Siwan. Nada bicara Liu Siwan agak meremehkan, senjata sihir yang jelek. Chu Chen setuju, apa yang disebut sebagai api pemusnah itu kemungkinan besar hanya taktik menakut-nakuti. Chu Chen mengeluarkan senjata ajaib piramida dan meminta Liu Siwan untuk mengidentifikasinya. Jiwa Liu Siwan lewat dan berkata, itu adalah senjata sihir tingkat rendah. Pendekar pedang mabuk dari Sekte Pedang Abadi Susan ini memiliki visi yang sangat luas. Chu Chen memasukkan kedua senjata ajaib itu ke dalam Chang Tian Bei. Saya menghubungi paman saya yang kedua dan melaporkan situasi pertempuran kepadanya. Misi telah berhasil diselesaikan. Sebelum Chu Chen bisa melaporkan rinciannya, Chu Kaiping tertawa terbahak-bahak. Debutnya di tahun 2000 benar-benar membuat dunia terkesima. Frasa, sekelompok orang yang membunuh dewa, telah menjadi populer di seluruh dunia. Semua media besar menggembar-gemborkan topik ini. Sekelompok manusia membunuh dewa. Betapa menarik dan menegangkannya hal ini. Ini benar-benar zaman informasi. Chu Chen tidak terkejut bahwa Chu Kaiping sudah memahami seluruh proses pertempuran. Selama pertempuran malam ini, jumlah pesawat tak berawak yang terbang di atas reruntuhan keagamaan meningkat dari tidak ada menjadi semakin banyak. Seluruh dunia menyaksikan debut tahun 2000 dan tur global tahun 2000. Penghunusan pedang malam ini sekali lagi membuat dunia terkesima. Bunuh dewa. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Agni memang merupakan tokoh dalam legenda dan disebut sebagai dewa, namun dewa tersebut sebenarnya hanyalah seorang pendekar yang memiliki kultivasi yang kuat. Mengapa dia tidak bisa dibunuh? Perhentian kedua Anda adalah negara WIA. Chu Kaiping berkata sambil tersenyum. Untuk informasi spesifik, Anda dapat memeriksa sendiri latar belakang Biro Operasi Khusus. Mungkin ini akan menjadi perjalanan lain untuk membunuh para dewa. Aku kecanduan membunuh dewa. Setelah menutup telepon, Chu Chen membuka bagian belakang Biro Operasi Khusus. Ukraina adalah negara tanpa pantai yang terletak di Eropa Tengah Selatan. Setelah melihat-lihat informasi itu sejenak, Chu Chen tidak dapat menahan tawa. Seperti yang diharapkan, perintah yang diatur oleh paman kedua memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki hubungan lebih baik dengan Tiongkok. Hubungan antara Via dan China juga cukup baik. Tidak heran paman keduaku mengatakan bahwa itu mungkin merupakan perjalanan untuk membunuh para dewa. Chu Chen memeriksa masalah Via yang meminta bantuan Biro Operasi Khusus. Peristiwa itu terjadi di kota Iblis Via. Kota setan ini dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban Via dan merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal di Via. Struktur kota iblis dibentuk oleh batu-batu dengan berbagai bentuk. Tempat seperti itu tentu saja penuh dengan legenda.
Di antaranya ada legenda tentang dewa. Menurut legenda, hiduplah sekelompok keluarga kaya di sini, dan setiap rumah tangga kaya dan aman. Namun, seiring berjalannya waktu, keserakahan sifat manusia perlahan terungkap, dan orang-orang di sini mulai membunuh, membakar, dan menjarah demi kekayaan, status, dan sebagainya. Untuk sementara waktu, tanah yang kaya ini menjadi kota iblis. Semua orang telah menjadi iblis. Para dewa tidak tega melihat dunia seperti ini, jadi mereka berubah menjadi pengemis dan datang ke kota iblis. Orang-orang di kota iblis tingkat tinggi pada dasarnya serakah, kejam, dan kejam, sehingga mereka menjadi seperti pengemis. Tetapi orang-orang di kota iblis tidak mempercayainya sama sekali. Bukannya berubah, mereka malah mengejek dan menghina para pengemis dan berkelahi lebih keras lagi. Para dewa murka dan menjungkir balikan seluruh kota iblis. Orang-orang di kota iblis tertekan di bawah tanah, menangis dan bertobat untuk selamanya. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke kota iblis pada generasi berikutnya dapat mendengar tangisan sedih dan berbagai suara aneh yang datang dari pilar-pilar batu kota iblis. Hingga hari ini, para dewa belum mengampuni setan jahat ini. Namun, setelah energi spiritual dihidupkan kembali, kota iblis tiba-tiba mengalami perubahan luar biasa dalam semalam. Beberapa pilar batu yang tingginya hanya belasan meter tiba-tiba menjulang hingga ketinggian 50 atau 60 meter. Di beberapa tempat yang tadinya terdapat pilar-pilar batu, muncul sebuah lubang besar yang dalam. Selama periode ini, orang-orang masih datang ke sini setelah mendengar berita tersebut. Namun tiba-tiba pada suatu hari, semua pengembara yang memasuki kota iblis tidak dapat keluar, dan mereka menghilang sepenuhnya. Meninggal karena kematian yang kejam. Konon katanya para pengembara dari kota iblis tersebut membuat murka para dewa, yang kemudian menghukum mereka dengan cara mengubur mereka bersama para iblis dari kota iblis. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa para setan sedang mencari pengganti untuk dikubur di bawah tanah menggantikan mereka. Chu Chen meletakkan teleponnya. Selamat tidur. Besok pagi kita akan pergi ke Devil City di negara Via. Chu Chen juga ingin melihat apakah orang yang menyebabkan masalah di sana adalah dewa atau iblis. Jika itu dewa, bunuh dewa itu. Jika itu hantu, bunuh saja hantunya. Bab 952, Kecaman terhadap Chu Chen. Kantor Berita Amerika Serikat, Kejuaraan Dunia 2000 merupakan kesuksesan besar. Le Monde, sebuah kekuatan dari timur kuno telah bangkit sepenuhnya, dan mereka akan menjadi tak terkalahkan. Audio milik Asahi Shimbun Channel. mengungkap makna mendalam di balik pertempuran misterius ini. Surat kabar besar di seluruh dunia dengan panik meliput pertempuran ini pada tahun 2000. Mayoritas orang merayakan dan bersorak, karena pertempuran pada tahun 2000 melambangkan keadilan dan bertujuan untuk membebaskan rakyat dari bahaya. Di dunia saat ini, kita membutuhkan kekuatan seperti itu. Namun, masih ada sebagian kelompok itu, atas seruan beberapa surat kabar besar, mulai mengobarkan api dan mengarahkan opini publik. Sinyal dikirimkan kepada orang-orang dengan cara yang luar biasa. Jika 2000 turun ke wilayah mereka, mereka tidak akan memiliki cara untuk membatasi tindakan 2000, yang juga berarti bahwa 2000 dapat melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah mereka.
Teori ancaman tahun 2000 berkembang dalam semalam dan menjadi topik hangat di seluruh dunia. Fokus opini publik adalah China. 2000, media dari banyak negara juga menunggu tanggapan resmi China. Pada pagi hari, Huaxia mengadakan konferensi pers seperti biasa. Seperti yang diharapkan, beberapa media tidak sabar untuk bertanya. Banyak negara telah melaporkan bahwa tahun 2000 terlalu kuat dan telah mengancam keamanan dunia. Bagaimana menurut Anda? Juru bicara itu tersenyum tipis. Matanya menunjukkan penghinaan yang jelas. Jika saya tidak cukup kuat, saya tidak akan menyalahkan orang lain karena terlalu kuat. Sebaliknya, saya akan terus bekerja keras dan mengejar ketertinggalan. Terima kasih. Segera setelah itu, wartawan lain mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan berturut-turut tidak menyimpang dari topik ini. A. Menghadapi keraguan banyak negara, tanggapan Anda dari Tiongkok memang tidak memuaskan. A. Seorang wartawan pria berambut pirang dan berkacamata berdiri. Anda tahu, begitu negara-negara ini bersatu, mereka akan menjadi cukup kuat untuk menggemparkan dunia. Juru bicara itu kembali tersenyum menghina. Ada pepatah di Tiongkok, biarkan dia menjadi kuat seperti yang dia inginkan, dan angin akan bertiup melewati bukit. Terima kasih. Yang berikutnya, sikap resmi Biro Operasi Khusus juga sangat keras, dan bahkan jika para wartawan bersatu, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pakistan, Bandara Internasional Kota Baisya, ada banyak sekali orang. Masyarakat mengetahui bahwa Guru Chu akan pergi ke tempat berikutnya, memimpin 2000 orang untuk membela perdamaian global, dan mereka secara spontan datang ke Bandara Internasional Kota Baisya untuk mengantar Guru Chu pergi. Tadi malam, Kota Baisya memang sepi, bahkan hingga dini hari, banyak bandit ganas keluar dari area yang kacau dan menyerah kepada pejabat Kota Baisya. Kota Baisya telah membawa situasi stabil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat tentu saja berterima kasih kepada pahlawan Chu. Ketika pahlawan Chu dan anggota tim 2000 muncul, teriakan langsung terdengar, dan semua orang meneriakkan nama pahlawan Chu. Pemandangan ini tampak familiar. Chu Chen sedikit khawatir saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Pahlawan Chu, beristirahatlah dengan tenang. Untungnya, setelah turun dari bus dan berjalan maju, tidak ada spanduk atau ucapan salam seperti itu. Mamna secara pribadi mengantar Chu Chen dan rombongannya menaiki pesawat. Matanya dipenuhi penyesalan. Ia ingin tinggal di Chu selama beberapa hari agar ia dapat merasakan adat istiadat dan budaya setempat di Kota Baisya. Sayangnya, Chu khawatir dengan misi operasi khusus dan tidak sabar untuk segera bergegas ke Via. Mamna tentu saja tidak berani menghentikan masalah krusial seperti itu. Teriakan di belakangku terus terdengar. Selamat tinggal para pahlawan. Beristirahatlah dengan tenang, pahlawan Chu, suara yang tiba-tiba. Chu Chen tertegun dan secara refleks menoleh ke belakang. Lebih dari selusin orang berdesakan di antara kerumunan sambil berteriak putus asa. Ketika mereka melihat Chu Chen berbalik, mereka menjadi semakin bersemangat. Beristirahatlah dengan tenang, pahlawan Chu, Tuan Chu, kami adalah rombongan wisata yang datang dari Kota Peda. Tuan Chu sangat menyukai slogan yang diteriakkan oleh Kota Peda kita. Kalau kamu teriak, aku juga akan teriak. Ketika orang-orang di sekitar melihat pahlawan Chu benar-benar berbalik,
mereka langsung gembira dan berteriak, "Beristirahatlah dengan tenang, pahlawan Chu." Tetap tidak dapat lepas dari nasib diusir. Di pesawat, Liu Ruyan melirik Chu Chen dan berkata, "Untungnya, tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2000. Liu Ruyan tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa akan sangat menarik untuk bergabung dengan 2000 dan mengikuti Chu Chen untuk menaklukkan dunia. Jauh lebih menarik daripada tinggal di rumah. Selain itu, Liu Ruyan juga menemukan suatu pola. Dia membuat kemajuan yang sangat cepat saat berlatih bersama Chu Chen. Bakat seni bela diri Liu Ruyan selalu luar biasa, terbaik. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menguasai begitu banyak ilmu bela diri kuno dan menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pencuri ulung si burung walet api. Akan tetapi, saat itu, dia hanya berada di level ahli bela diri. Setelah bertemu Chu Chen, kultivasinya tampak meningkat. Dari master bela diri ke alam Qi, lalu dari alam Qi ke alam transformasi ilahi, prosesnya sangat cepat. Dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk terbang dari kota Baisha ke Via Country. Setelah naik pesawat, mereka mengobrol sebentar dan kemudian beristirahat tanpa membahas misi selanjutnya. Pesawat itu terbang di langit dan orang-orang mengejarnya di darat. Perwakilan resmi India angkat bicara dan meminta pertanggungjawaban Chu Chen dan 2000. Agni adalah legenda kuno dari agama Weda di negara kita. Chu Chen benar-benar memfitnah Agni dan secara terbuka mengklaim telah membunuh dewa kuno dari legenda India. Ini adalah pelanggaran serius bagi rakyat India. Atas nama rakyat India, saya ingin memberikan peringatan serius dan kutukan terkuat kepada Chu Chen dan tim 2000. Chu Chen dan anggota tim 2000 diharuskan untuk meminta maaf secara terbuka kepada rakyat India, kepada agama Weda, dan kepada Agni dalam waktu 24 jam. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Banyak orang mengetahui hal ini. Surat kabar besar di pagi hari telah mengungkapkan pesan bahwa mereka tidak akan membiarkan Chu Chen memimpin 2000 orang untuk menjelajahi dunia tanpa moralitas apapun. Negara pertama yang mengambil tindakan adalah India. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah senjata pertama yang dikeluarkan oleh sekelompok orang biasa, yang diarahkan ke Chu Chen dan tim di belakangnya. Dunia sedang gempar. Malam sebelumnya, seluruh dunia berada dalam keadaan gila dan kaget saat pahlawan Chu membunuh seorang dewa. Saat ini, para penganut Tuhan ingin menyerang Chu Chen demi Tuhan mereka dan membuatnya meminta maaf. Topik ini telah menyebar seperti api di seluruh dunia. Beberapa surat kabar media yang berpengaruh secara internasional menerbitkan gambar beberapa orang berbaris untuk memprotes pembunuhan dewa oleh Chu Chen untuk menciptakan momentum. Kecam Chu Chen, kecam 2000. Pejabat India tersebut menyampaikan pidato selama 2 jam, yang menarik perhatian banyak media di seluruh dunia. Juru bicara resmi Biro Operasi Khusus menanggapi, "Tidak ada yang salah dengan tindakan Chu Chen tadi malam." Juru bicara itu berkata, "Jika ada yang punya pendapat berbeda, silakan sampaikan. Kami mungkin tidak menerimanya. Selain itu, jika Anda menganggap tindakan Chu Chen bermasalah dan masalah serupa terjadi di negara Anda, Chu Chen dan anggota 2000 manapun tidak akan menginjakkan kaki di negara Anda. Terakhir, dalam konteks lingkungan global yang sedikit kacau, saya mendoakan semua orang agar selalu sehat, bahagia, dan damai." Banyak orang tercengang.
Respon macam apa ini? Banyak orang tiba-tiba merasakan dingin di sekujur tubuh. Situasi dunia saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Ada beberapa pertanyaan yang sulit. Misalnya, ubur-ubur surai singa. Misalnya, Agni, kecuali Cina, tidak ada yang benar-benar yakin untuk mengatasinya. Bersambung.